kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan kasih karunia penyertaan perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Baik yang saat ini bisa ibadah on-site maupun saat ini juga ada beberapa keluarga yang masih ibadah online. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami dimanapun kami berada bahkan bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena kasih karunia, pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Puji-pujian atau nyanyian yang sudah kami naikkan kiranya hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu yang memuliakan-Mu semata-mata. Dan Bapa, tibalah saatnya kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini sehingga pada saat hamba berkata-kata hanya kebenaran-Mu yang disampaikan, hanya Injil kerajaan Allah yang diberitakan, dan hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ketika jemaat-Mu dapat mengalami pertumbuhan, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga di dalam kehidupan kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan ibadah ini, pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Masih lemas ini, seperti kurang makan ini ya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama ya, dan kita juga kedatangan saudara seman kita ya, Bapak dari Tiur maupun saudara-saudaranya ya. Sekalipun saya dengan Bapak Tiur itu sudah beberapa kali kami ngobrol ya, dan puji Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 ya, jadi hanya cuma 3 ayat saja. Lukas pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sudah Bapak Ibu bisa buka ayat Alkitabnya. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ada yang sudah ketemu? Ya, di situ judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Ada hal yang menarik, kita hari ini belajar tentang tema tentang melayani. Melayani itu meladeni, bahasa Indonesia sehari-harinya, melakukan sesuatu untuk orang lain. Apakah dalam bentuk membantu atau melakukan satu pertolongan, itu pun melayani. Makanya judulnya di sini ada kata melayani Yesus. Ya, siapa yang melayani Yesus? Di ayat 3 menceritakan perempuan-perempuan, ya, mereka melayani Yesus. Nah, ada satu hal yang menarik sebelum kita cerita. Saya teringat dengan 2 almarhum, 2 pendeta ada di Gereja Metodis Injili. Yang pertama itu adalah pendeta Arinto. Yang kedua itu adalah bukan pendeta tapi dia evangelis, Ibu Ros. Nah, pendeta Rinto itu berkata kepada saya, Bung, pokoknya selagi masih ada kesempatan kita terus memberitakan Injil, melayani Tuhan.
Dia berkata seperti itu, pokoknya selagi masih ada kesempatan, kita terus memberitakan Injil, kerajaan Allah dan melayani Tuhan. Kemudian almarhum Ibu Roslina ya, dia pun berkata ketika dia mengalami kanker sudah 30 tahun lebih, dia bersama dengan penyakit kanker itu sampai dia meninggal. Suatu ketika dia selesai cuci darah, dia selesai periksa dan sebagainya, karena dia tiap bulan itu bisa tidur beberapa hari di rumah sakit. Dan di depan saya, di depan jemaat gereja metodis, jemaat waktu itu di Karamulia, dia berkata begini, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada napas, saya masih bisa melakukan sesuatu, maka saya akan melayani Tuhan. Dan maka hidup saya akan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkataan-perkataan mereka ini mengingatkan saya bahwa ketika kita melihat baik-baik dalam teks Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, Yesus melayani, perempuan melayani. Dan hari ini kita akan belajar tentang melayani, mengabdikan atau mengabdi, membantu sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Lukas ini adalah catatan sejarah keselamatan yang dapat kita percayai. Mengapa saya katakan? Kalau Bapak Ibu ada waktu, coba baca pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bertujuan untuk mengajarkan kepada orang ketika mendengarkan tulisan Lukas ini. Tapi juga perlu diingat bahwa ada persiapan yang dimana berkaitan dengan pelayanan Yesus dari pasal 1 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 13. Dan seterusnya, kalau lihat baik-baik, di pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50, Yesus memproklamirkan keselamatan ya, di Galilea oleh kuasa roh atau karya Allah. Nah, dan selanjutnya, sehingga kita lihat baik-baik nanti ada pemberitaan kabar baik, ada konflik dengan orang Farisi, ada kabar baik untuk orang miskin, dan ada wahyu atau ada ketaatan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya lanjut, mari kita tonton video berikut ini agar kita belajar teks ini bersama-sama. Silahkan kita belajar dari satu tokoh. Apakah bisa? Bisa diputar? Oh, enggak ada. Oke. Oh, enggak ada suaranya ya. Coba-coba digedein baru dipakai itu. Oh, di situ ada suaranya enggak? Oh, enggak ada suaranya ya. Oke, jika tidak ada suaranya, nanti saja ya. Ya kita lewati saja. Nah, oke. Ini tokoh sebenarnya. Oh, sudah ada. Oke, puji Tuhan. Ya, mulai dari awal ya. Oke, kita tonton video berikut ini. Spiritualitas Ibu Teresa, Paroki Ibu Teresa Cikarang. Spiritualitas adalah suatu peristiwa kita berjumpa dengan Allah melalui firman Allah dalam kitab suci, di mana firman Tuhan itu menyentuh kita secara pribadi, kemudian mampu mengubah cara berpikir dan bertindak kita. Demikian juga yang terjadi pada Ibu Teresa pada tanggal 10 September 1946. Dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling, potret tahunannya, Ibu Teresa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara mistik melalui firman Allah yang menyentuhnya. Hal
akan cinta dan akan jiwa-jiwa. Terang dalam Matius 5 ayat 15, di mana ayat tersebut menjadi sangat pribadi bagi Ibu Teresa, seolah Tuhan Yesus sendiri yang memanggilnya, "Mari, jadilah cahaya bagiku." Sejak itu, Ibu Teresa dipenuhi hasrat untuk memuaskan dahaga Yesus yang tersalib, akan cinta dan akan jiwa-jiwa, dengan berkarya demi keselamatan dan kekudusan orang-orang termiskin dari yang miskin. Dalam pelayanannya, Ibu Teresa juga mengalami keraguan, kesepian, lelah, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan dia. Ia menulis dalam buku hariannya, "Dan mengira bahwa kehidupan rohaniku adalah jalinan mawar. Sebaliknya, yang sering menemaniku adalah kegelapan. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Tapi ini adalah sebuah pilihan bebas. Cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, dan ini merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya." Cinta akan Yesus yang memampukan Ibu Teresa bertahan untuk tetap berkarya bagi orang-orang kecil, lemah, dan yang mengalami kekeringan rohani. Teresa tentang berbuat baik. Perbuatan baik kita bagai setitik air di samudra. Namun, sang samudra akan merasa tidak lengkap tanpa setitik perbuatan baikmu itu. Lapar cinta jauh lebih sulit disingkirkan daripada lapar makanan. Pernahkah kita pergi untuk menemui mereka yang tidak diinginkan dan tidak dicintai? Mereka yang berjalan di dalam dunia tanpa ada satupun yang memperhatikan. Pernahkah kita mengenal mereka? Pernahkah kita mencoba untuk menemukan mereka? Kita mengabarkan kepada orang-orang tentang betapa baiknya, betapa maha pengampun, betapa penuh pengertiannya Allah. Tetapi apakah kita sudah menjadi bukti yang nyata? Dapatkah mereka sungguh-sungguh melihat kebaikan, pengampunan, pengertian tersebut ada dalam hidup atau diri kita? Keajaiban terjadi bukan karena kamu melakukan berbagai ragam perbuatan baik. Bukan. Keajaiban justru terjadi karena kamu rela dan senang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Spiritualitas Ibu Teresa tentang cinta, tentang kasih. Jangan merasa bangga sudah memberikan uang pada orang miskin, tapi bagikanlah hartamu yang paling berharga, yaitu cinta bagi siapa saja. Bagikan cinta dimanapun kamu berada. Jangan biarkan seseorang yang datang padamu pergi tanpa merasa bahagia. Kasih yang tulus tidak pernah menilai hasilnya, melainkan hanya memberi.
Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak mempunyai waktu untuk mengasihi mereka. Tersenyumlah pada setiap orang yang kau jumpai, karena senyum adalah awal dari kasih. Spiritualitas Ibu Teresa tentang pelayanan. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Saya hanyalah sebuah pensil kecil di tangan penulis, yaitu Tuhan yang sedang menulis surat cinta ke seluruh dunia. Tuhan tidak menuntut kita agar sukses. Ia hanya meminta kita untuk mencoba. Tuhan tidak memanggilku untuk mengejar kesuksesan. Ia memanggilku untuk setia kepadanya. Ketika saya membersihkan luka penderita kusta, saya merasa merawat Tuhan Yesus sendiri. Saya melihat Yesus dalam diri setiap orang. Janganlah mengharapkan temanmu sebagai orang yang sempurna, tetapi bantulah temanmu agar menjadi seorang yang sempurna. Itulah persahabatan yang sejati. Baik, terima kasih. Itu video singkat tentang Ibu Teresa yang bagaimana dia mengalami merasa bahwa Tuhan memanggil dia, tapi juga memang benar Tuhan memanggil dia. Mengapa? Karena pelayanan yang dilakukan itu betul-betul pengorbanan yang luar biasa, meninggalkan zona yang nyaman dan melakukan sesuatu, yaitu pemberitaan Injil Kristus dengan tindakan yang nyata. Melakukan sesuatu yaitu pemberitaan Injil Kristus dengan tindakan yang nyata. Mengapa saya katakan? Ketika dia mengalami beberapa fase dalam hidupnya, berkaitan dengan orang berkata aku haus, dia ingat tentang kehausan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia menolong orang yang kelaparan, berkaitan dengan roti yang mungkin tidak ada di cuplikan tersebut, itu menarik. Orang itu bilang kalau saya makan roti, dia tidak mau makan sampai habis. Kenapa? Karena dia makan roti ini dia akan lapar lagi. Tapi seandainya orang itu bisa makan roti atau mengalami perjumpaan dengan Kristus yang adalah roti yang hidup, maka dia bukan berbicara tentang lapar secara jasmani, tapi betul rohaninya dan kehidupannya pasti dipulihkan. Dan hari ini kita belajar fase yang sangat menarik, yaitu melayani. Siapapun bisa melayani, namun diharapkan orang yang melayani adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang betul-betul bisa menjadi teladan pada saat dia melayani. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, hal-hal apakah yang dapat kita pelajari dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 terkait melayani? Ya, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di online, ya, karena ada beberapa keluarga ada di online. Menariknya, coba kita perhatikan baik-baik. Di ayat yang pertama dia berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Jadi pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang lokasinya di kota saja, tapi juga di desa. Dan pelayanan yang dilakukan itu harus holistik, menyeluruh. Dan tujuan pada saat orang melakukan pelayanan bukan memberitakan tentang siapa saya, hebatnya saya melayani, hebatnya strategi saya, hebatnya saya menjangkau orang, tetapi yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah. Nah, tadi kita sudah lihat video Mother Teresa, begitu ia melayani dan konsep melayaninya luar biasa. Namun tadi juga sebelum kita tonton video tersebut, saya ngomong bahwa
almarhum Ibu Ros, ya, dia berkata, selagi saya masih hidup, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh Ibu Ros, bukan hanya dilakukan oleh almarhum Arinto, Pendeta Arinto, tapi juga dilakukan oleh Mother Teresa. Namun tiga tokoh tersebut, jauh sebelum itu, Yesus sudah melakukan yang namanya melayani. Jadi ketika kita berbicara tentang hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari dari Lukas 1, Lukas 8 ayat 1 sampai 3 terkait melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan pada saat Yesus melayani, dikatakan di situ ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Memang ada peristiwa-peristiwa tertentu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, memang murid-muridnya juga tidak selalu bersama dengan dia. Tapi kali ini dikatakan murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kita bicara tentang melayani, fokus utama kita adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pak, gimana saya bisa melayani kalau saya ada masalah? Pak, gimana saya melayani kalau saya ada tekanan? Nanti kita akan singgung itu secara singkat. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Makanya kalau kita baca nanti ada dua, ya, di sini kita lihat baik-baik orang yang ya bagi saya ditolong oleh Tuhan lah. Ya, ada satu orang yang disebutnya Maria Magdalena di sini. Ya, nah tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu berkata Injil Kerajaan Allah itu apa? Ya kalau Bapak Ibu baca tulisan Paulus ya, Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang makan dan minum. Tapi itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, sehingga kalau kita ngomong tentang Kerajaan Allah, ada tiga hal yang harus kita mengerti. Hal yang pertama, ketika kita bicara tentang Kerajaan Allah, itu bicara tentang pemerintahan Allah. Tetapi, memang di dalam kitab Injil, ada yang tulisnya Kerajaan Allah, ada yang tulisnya Kerajaan Surga. Itu sama saja. Tetapi kalau kita lihat baik-baik di sini, ada hal yang menarik adalah memberitakan Kerajaan Allah. Mengapa Yesus harus memberitakan Kerajaan Allah? Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting yang Bapak Ibu perlu tahu, bahwa kalau Bapak Ibu membaca, salah satu ya, tujuan Yesus datang atau diutus oleh Allah ke dunia ini untuk melakukan kehendaknya, untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Namun ada hal yang penting adalah tujuan dia diutus adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat. Makanya kalau Bapak Ibu baca baik-baik, banyak teks Alkitab mengatakan Kerajaan Allah sudah dekat, Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, misalkan Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Makanya kalau kita lihat baik-baik nanti Maria Magdalena itu ya dibebaskan dari 7 roh jahat di ayat yang kedua. Jadi ada fase-fase pelayanan di mana orang melakukan sesuatu, itu harusnya dia betul-betul mengingat bahwa Kerajaan Allah itu hadir. Dan apa itu Kerajaan Allah? Itulah yang harus dipahami. Tapi pemberitaan Injil Kerajaan Allah harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya ingat bahwa Pak Nelson di gereja ini setiap tahun, saya kurang tahu berapa kali ya Pak Nelson bolak-balik ke Kuningan, tergantung liburnya. Tapi beliau punya waktu untuk kembali ke tempat yang sama berulang-ulang kali, bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu, tapi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pak Saud pun pernah punya pengalaman di Kalimantan. Pak Saud ya jalan kaki ya, masuk hutan, ya, melayani orang. Ya. Pak Yopi sudah hampir 30 tahun lebih berada di lembaga rekaman Injil. Merekam bahasa suku, tetapi tujuannya untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Saya pun pernah di Padang, Sumatera Barat. Dari Bandar Lampung sampai Sumatera Barat itu saya pernah tinggal. Bahkan di Medan, di dekat Pusu pun saya pernah tinggal. Tujuannya di sana apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengapa saya lakukan? Mengapa kami semua lakukan itu? Karena kita lihat baik-baik, kita telah belajar dari teladan Yesus. Ketika kita bicara tentang melayani, dalam pemikiran kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya bisa cerita kesaksian pribadi saya? Bisa. Tapi apakah yang ketika saya sampaikan, apakah saya memuliakan Tuhan? Apakah membangun orang lain? Apakah orang lain dikuatkan dengan kesaksian pribadi saya? Dan bahkan di tengah kesaksian pribadi saya, apakah Injil itu yang dikumandangkan? Apakah kebenaran itu yang disampaikan? Atau jangan-jangan hanya seolah-olah menceritakan siapa saya, bukan siapa Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Sehingga kita lihat ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, kita memberitakan kebenaran Allah, kita memberitakan pemerintahan Allah, kita memberitakan anugerah Allah, kita memberitakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Mother Teresa, dia dikatakan tadi di video tersebut, dia berjalan sampai kakinya luka. Bapak Ibu, ketika saya pelayanan juga di pedesaan Bapak Ibu, itu nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa apa-apa. Saya jalan dari hutan masuk ke hutan, keluar hutan. Saya ketika berjalan ditanya oleh teman pelayanan waktu itu, Pak Alex, kakinya capek nggak? Saya berkata, nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengeluh ketika melakukan itu. Mengapa? Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan karya, pengorbanan dan pelayanan Yesus Kristus bagi saya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini, ya, Yesus berjalan berkeliling. Jadi kalau kita hanya berjalan berkeliling, sudah mengeluh, kita tidak melihat bahwa begitu pentingnya karya dan contoh teladan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum saya lanjut, saya ingat saya punya pengalaman yang tidak mengenakan lah, tapi juga itu juga selalu mengenakan bersama dengan Tuhan atau membahagiakan. Saya ketika pelayanan di Sumatera, di Bagan Batu, itu pelayanan kalau pergi ke persekutuan atau ibadah rumah tangga waktu itu, saya pulangnya bisa sampai jam 12 bahkan jam 2 malam. Itu sampai di rumah. Dan besok pagi lagi ada pelayanan lagi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya pulang, pernah ada kejadian, ya, saya nggak sadar ternyata gajah itu memenuhi jalan tersebut. Dan jalan ke perkebunan kelapa sawit itu berlumpur. Sekalipun saya motor, itu nggak bawa motor nggak bisa kencang. Karena apa? Karena hujan posisinya. Nyawa saya terancam. Saya hanya cuma posisi bel saja, tapi gajah itu ada yang lari menghadap saya. Karena gajah lari menghadap saya juga nggak bisa ngindar Bapak Ibu. Saya mau lari kemana? Itu gelap gulita. Cahayanya cuma hanya di motor doang. Jadi saya hanya berkata, Tuhan tolong selamatkan saya, lindungi saya. Lalu saya klaksonin anjak panjang. Lalu motor tetap saya tancap. Jalan perlahan-lahan, lewat. Lah kalau saya berpikir, ngapain saya bertaruh seperti itu nyawanya? Waktu ketika saya masih bujang waktu itu, belum menikah dengan dia, ya sekalipun dia sudah ngomong I love you, you love me, kita lap-lapan, ya, ya. Ya. Maksudnya I love you, ya, ya. Tetapi lepas daripada itu, itulah pelayanan. Dan Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah memperagakan itu. Jadi ketika kita berkata hal-hal apakah yang dapat kita pelajari dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 terkait melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Itu merupakan satu kehormatan, bukan beban. Sekali lagi, melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah
itu merupakan satu kehormatan, bukan beban. Mengapa saya katakan Mother Teresa dengan bangga melakukan pelayanan tersebut? Pak Saud dengan bangga melakukan pelayanan tersebut. Pak Nelson dengan bangga melakukan pelayanan tersebut. Pak Yopi dengan bangga melakukan pelayanan tersebut. Saya pun dengan bangga melakukan pelayanan tersebut. Karena kami tahu Allah memanggil kami untuk menjadi hamba, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Demikian pun Bapak Ibu. Bapak Ibu di tempat ini bukankah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada di tempat ini yang belum mengundang Yesus masuk dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tolong angkat tangan. Semua sudah terima. Artinya Bapak Ibu pun adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Betul? Bapak Ibu pasti mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Betul? Tapi seberapa besar Bapak Ibu memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain? Memberitakan Injil Kerajaan Allah tidak butuh gelar, tapi butuh hati yang mau terpanggil untuk memberitakan hal tersebut kepada orang lain. Iya, jadi Bapak Ibu, betul-betul kita harus punya hati meresponi panggilan Tuhan. Amin. Semua terdiam ini, amin. Jadi ini pemuda ini, kalau saya lihat anak muda, kakak-kakaknya Tiur, saudaranya Tiur, ini anak muda sudah banyak ini. Ada Tio, ada Samuel, ya, ada Haga, ada pemuda. Ini, ya. Generasi penulisnya untuk mereka betul-betul diajar untuk ikut terlibat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ingat, tidak harus menjadi seorang pendeta baru memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi ketika terlibat dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, itu merupakan satu kehormatan, bukan beban. Amin Bapak Ibu? Iya, dan Tuhan sudah melakukan itu. Jadi melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melihat baik-baik, coba lihat baik-baik melayani. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, ya, terkait melayani, ya, di Lukas ini 8 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Ya. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Dikatakan di sini, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat. Ya. Ya, ada beberapa orang perempuan, ya. Dia tulis di situ, ya. Dan juga, ya, roh jahat, berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena, Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Pelayanan kesembuhan dan pelepasan dari roh jahat. Ya, saya ingat pelayanan ini dulu saya dengan ada satu teman pendeta, namanya Pendeta Didi. Ya. Kami pelayanan pelepasan itu melepaskan susuk. Ya, kami berdoa, nggak pernah lihat susuknya seperti apa. Ya, kami berdoa aja. Ya. Ketika kami berdoa pelepasan, orangnya berubah. Tiba-tiba dia loncat di kursi, ya, gayanya berubah, mengaum, tiba-tiba berubah jadi ular, tiba-tiba gayanya berubah-ubah. Kami melakukan pelayanan tersebut. Karena apa? Bagaimana Allah bisa tinggal dalam hidup seseorang? Karena tubuh adalah bait Allah. Dan betul-betul Allah yang berkuasa atas hidup orang itu. Maka ketika orang kerasukan atau dikuasai roh jahat, dia harus didoakan, dilayani agar dia terlepas. Dan Yesus pun pernah melakukan hal itu di Gerasa. Ada teks lain menulisnya di Gadara. Tetapi kita melihat baik-baik ada pelayanan kesembuhan dan pelayanan pelepasan. Di sini dikatakan dengan jelas sekali Maria yang disebut Magdalena. Jadi Bapak Ibu, jarang saya cerita tentang pelayanan pelepasan ini. Padahal dulu saya sering melakukan itu. Ya. Nah, jadi saya pernah ditanya Bapak Ibu. Ya. Sebelum COVID saya juga pernah melayani satu keluarga yang ada orang yang buang, ya, tanda kutip lah,
santet dan sebagainya. Kemudian saya ditelepon, saya datang ke daerah salah satu daerah di kota Bandung yang tidak jauh dari gereja kita, saya tidak bisa sebutkan. Ya. Kemudian saya bercerita kepada mereka, saya ngobrol kepada mereka. Lalu saya berkata, tidak perlu kalian panggil saya bilang. Cukup kalian saja bisa. Mereka bertanya, loh kok kami panggil ini pendeta datang minta untuk dilayani, tapi malahan saya berkata, tidak perlu kalian panggil saya. Lalu saya tanya mereka, loh bukankah ketika kalian sudah di sini semua sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya memberitakan Injil Kerajaan Allah dulu kepada mereka. Setelah mereka paham, lalu saya berkata kepada mereka, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bahkan tubuhmu adalah bait Allah. Allah pencipta alam semesta ini, pencipta kita yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Itu ada di dalam hidup kamu. Kalau dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara ada dalam hidup kamu, ketika ada kuasa jahat atau roh jahat, bisa nggak kamu ngomong dalam nama Yesus Kristus, keluar? Dari fase-fase peristiwa pelayanan, pelepasan dan kesembuhan yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan, saya sering ngomong gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya nggak dipanggil lagi. Ya. Kenapa saya ngomong begitu? Jangan sampai ketika mereka ada masalah, mereka ingat pendeta. Seperti pendeta itu punya kekuatan supranatural. Padahal pendeta pun adalah manusia biasa yang diurapi oleh Tuhan. Memang betul-betul dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika orang lain atau anak-anak Tuhan memiliki iman yang sama sungguh-sungguh kuat kepada Tuhan, harusnya dia punya kuasa yang sama untuk melakukan hal itu. Dan ya nggak apa-apa saya dipanggil, nggak dipanggil. Ya. Kalau orang lain kan tidak bercerita itu, mungkin ya saya nggak tahu orang lain karena saya nggak mau menghakimi. Kalau pelayanan begitu kan ada persembahan kasih dan sebagainya. Ya. Tapi itu bukan tujuan kita melayani. Tanpa persembahan kasih pun kami tetap melayani. Karena itulah panggilan. Nah, bagaimana nih dengan generasi selanjutnya anak muda? Anak muda kalau lewat tempat gelap, lampu mati aja tiba-tiba, ya atau tinggal sendiri di rumah barang jatuh saja sudah gemetar itu lutut dan kakinya. Seolah-olah ada sesuatu yang ya maha dahsyat hadir di tengah-tengah rumah itu. Tidur sudah tidak tenang, lampu semua dinyalain, apalagi tiba-tiba lampu mati hidup, ada apa nih? Ya. Antara gelisah takut. Ya, itu ya. Istri saya lah jangan jauh lah, itu ada orangnya di sini lah. Kalau barang tiba-tiba jatuh di rumah atau anak saya juga di sini, tadi tiba-tiba barangnya jatuh di rumah loh. Oh begini-begini loh, sepi rumahnya. Emang sepi rumahnya itu ada apa? Kalau rumahnya sepi memang nggak ada orang kan, cuma diri sendiri kan. Tapi, aduh sepertinya itu suasananya mencekam. Ya, dia kalau cerita tentang sesuatu terjadi di rumah itu seperti sesuatu yang tanda kutip menakutkan, karena memang tempat kami tinggal dulu itu memang bagian belakangnya tiba-tiba pernah saya jalan, saya nggak pernah cerita kepada mereka. Saya pernah jalan seperti orang lari potong dari depan, sekilas aja, tapi saya nggak pernah cerita. Nah sekarang saya sudah cerita. Nah pulang itu mereka lebih gemetar lagi kalau sendiri. Ya. Ketika dia buka jendela, tiba-tiba seperti ada menyentuh kepalanya, memegang tangannya. Dia berkata, "Pi, ada yang pegang tangan saya." Wah, hidupnya galau. Ya. Saya bilang, "Gak ada apa-apa. Tuhan yang kamu imani, Tuhan yang kamu sembah, dan roh yang dalam kamu itu lebih besar daripada kuasa di dunia ini." Dan ketika Yesus melakukan pelayanan, kita lihat baik-baik bahwa betul-betul ada orang yang betul dibebaskan dari kuasa jahat maupun berbagai penyakit. Artinya Allah yang kita layani dan Allah yang memanggil kita, Allah yang ikut memampukan kita untuk melayani atau melakukan satu pelayanan. Dia adalah Allah yang sanggup memperlengkapi kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak bisa
dikalahkan oleh kuasa apapun. Ingat, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ya, jadi mungkin istri saya maupun anak saya kalau dengar piring jatuh atau melayang di udara nyung kayak benda langit, anggap aja itu biasa, keluar, ya. Tapi tetap pasti ada laporan ke saya. Ya, tapi itu belum terjadi kalau melayang sendiri, jatuh sering. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa masalahmu? Di sini kita lihat ada masalah, yaitu dikuasai roh jahat maupun penyakit. Apa masalahmu? Yang harus Yesus tolong, yang harus Yesus nyatakan kuasanya, yang dimana Yesus sanggup melakukan segala perkara. Apa masalahmu? Sakit penyakit? Ketakutan terhadap masalah yang dialami? Saya mau bilang, hidup itu tidak luput dari masalah. Tapi masalah yang kita alami tidak pernah melebihi kuasa Tuhan kita. Sekali lagi, hidup manusia tidak luput dari masalah. Tapi masalah yang kita alami tidak pernah melebihi kuasa Tuhan kita. Amin? Oh, enggak ada amin ini. Saya tanya amin. Masih kelihatan lapar ini. Amin? Haleluya. Nah Bapak Ibu, inilah realitanya. Ketika Yesus melayani, dia menyembuhkan orang, ya, dari sakit penyakit. Karena kata di situ disembuhkan. Kalau bahasa aslinya itu telah disembuhkan. Telah sembuh, bukan telah disembuhkan, telah sembuh. Sama, kalau telah sembuhkan, disembuhkan kan dalam bahasa Indonesia. Saya nggak perlu pakai bahasa aslinya. Tapi ada kata kerja di situ, ada kata benda, ada feminim dan sebagainya. Saya tidak perlu ngomong di bahasa Yunaninya. Tetapi telah sembuh. Artinya, ketika dikatakan telah disembuhkan, bahkan dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada kata disembuhkan, dibebaskan. Betul-betul Allah memulihkan hidup kita. Allah memulihkan hidup Maria. Dari yang kita di sini disebutnya Magdalena. Kalau Allah sudah memulihkan hidup kita, Allah sudah menyelamatkan hidup kita, Allah sudah membebaskan kita, Allah sudah memulihkan hidup kita, masihkah kita diam dan tidak turut dalam pelayanan? Saya senang Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan selalu melayani. Di sini Bapak Ibu sendiri menjadi saksi. Kami hanya bisa melayani, dan Tio saya tidak pernah suruh untuk dia melayani. Silahkan tanya anaknya ada di sini. Tapi dia sendiri yang memutuskan untuk ikut melayani. Saya tidak pernah suruh, saya hanya mencontohkan bagaimana melayani. Dari kecil, Bapak Ibu tentu ingat, tiap kali kita perjamuan kudus, dia akan keliling bangku dan mengambil gelas perjamuan itu. Jadi melayani bukan seberapa besar kamu melakukan pelayanan itu, tapi lakukan sesuatu semampumu, karena tujuannya untuk memuliakan God. Jadi inilah realitanya. Memang di sini ada pelayanan kesembuhan dan pelepasan, tapi pelayanan sangat luas. Hal yang ketiga, hal-hal apakah yang dapat kita pelajari dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 terkait melayani? Hal yang ketiga, perhatikan baik-baik di poin 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada kala mengikut Tuhan, khususnya pendeta itu bukan bisnismen yang cepat kaya. Karena dia melayani itu, dia juga hidupnya makan ada, minum ada, lebih gak ada, kurang juga. Cuman bisa berdoa. Bahkan menabung pun ada kalanya tidak bisa. Ya. Tapi tidak menyulut semangat untuk melayani. Jadi Bapak Ibu jangan selalu melihat, oh ini pendeta si A ini kaya, pendeta si B kaya. Bahkan
ada yang pernah punya pengalaman pengen jadi pendeta karena kalau jadi pendeta kaya. Dia tinggal berkhotbah, dia pulang dengan mobil Mercedes atau mobil Alphard. Dia tinggal pergi ke gereja A, dia melayani, kemudian makan enak dan sebagainya. Ya. Itu konsep melayani yang salah. Harta dunia tidak pernah memberikan keselamatan. Tapi harta sorgawi, yaitu Injil Kerajaan Allah, memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat baik-baik. Hal yang ketiga, melayani sesama. Di situ dikatakan, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongan itu. Kalau rombongan itu bukan satu orang, tapi banyak orang melakukan pelayanan, membantu pelayanan. Nah, kata dipakai itu diakonia atau diakonos. Melayani itu memperhatikan kebutuhan orang lain. Itu bahasa aslinya dipakai di situ. Memperhatikan kebutuhan orang lain. Makanya itu belum tentu kalau memang mereka melayani Yesus dan rombongan dengan murid-muridnya, kita bisa tanda tanya, apakah Yesus dan murid-muridnya orang kaya? Karena di sini dikatakan melayani dengan kekayaan mereka. Apa yang mereka miliki, itulah yang mereka lakukan. Pakai itu untuk melayani. Jadi saya nggak berkata Bapak Ibu di sini harus menyerahkan semua kekayaannya untuk gereja. Habis Bapak Ibu tidak makan dan minum, bukan gitu. Tapi Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan ketika berkat itu ada, ayo belajar untuk terlibat melakukan sesuatu terkait pelayanan. Saya ada satu teman yang tidak bisa saya ceritakan namanya karena saya sangat jaga namanya. Suatu saat secara tidak sengaja dia kasih handphonenya ke saya. Dia kasih handphonenya ke saya. Kemudian di handphone itu saya baca, dia transfer ke lembaga ini, dia transfer ke lembaga ini, dia transfer ke lembaga ini. Dia transfer ke misalkan ke Alkitab misalkan, untuk percetakan Alkitab. Dia transfer ke sini, ke sini, ke sini. Saya baca Bapak Ibu. Tetap itu yang bisa dilakukan untuk menolong pelayanan atau hamba-hamba Tuhan di sana. Nah, ada kalanya kita mungkin tidak bisa melayani berkaitan dengan masalah materi seperti yang kita baca di Alkitab. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ikut terlibat. Misalkan melayani LCD, misalkan melayani perjamuan kudus, misalkan ikut terlibat dalam bernyanyi, atau apapun yang bisa kita lakukan. Jangan malu. Mengapa? Karena melayani itu satu kehormatan. Karena melayani itu satu panggilan untuk kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Sebagai bentuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi ayo kita bisa terlibat. Ya. Di sini bagi saya sangat menarik, ada Yohana istri Kusa, ya, bendahara Herodes dan perempuan-perempuan lain. Memang saya baca di beberapa penafsiran, ya, bagaimana Yesus memberitakan Injil menembus lini sosial, ya, bahkan dari masyarakat yang paling rendah sampai kerajaan pun Injil itu diberitakan. Tapi juga bagaimana orang yang mengalami pemberitaan Injil dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, betul-betul mereka setelah berakar, bertumbuh dan berbuah, mereka terlibat dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan mereka. Ingat ya, kata sesuai kemampuan mereka. Jadi jangan dipaksakan. Karena dipaksakan itu motivasi, ketulusan hatinya bisa hilang. Damai sejahtera bisa hilang. Ya, sukacita bisa hilang. Ya. Nah, jadi hal-hal apakah yang dapat kita pelajari dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 terkait melayani? Yang pertama Bapak Ibu, apa? Melayani pemberitaan Injil Kerajaan
Allah. Yang kedua apa? Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Itu kan berbagai penyakit kan, dan roh jahat. Saya pakai bahasa Indonesia saat ini saja ya. Lalu yang ketiga, melayani sesama sebagai bentuk kasih kita kepada mereka. Seperti apa kata Mother Teresa. Orang tidak akan pernah mengalami kasih Allah yang sejati kalau anak-anak Tuhan sendiri tidak bersedia menyatakan kasih itu melalui perbuatan yang nyata. Sekali lagi, orang tidak akan pernah mengalami kasih Allah yang sejati kalau anak-anak Tuhan sendiri tidak bersedia memperagakan kasih Allah yang nyata melalui perbuatan mereka. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ada perjamuan kudus ya? Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pak Saud maupun Pak Nelson, saya undang ke depan. Ya, tolong dibagikan kita sambil akan nyanyi lagu Kasih Allah. Ya. Bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan bersyukur. Bapak Ibu yang online, yang di rumah, silakan menyiapkan perjamuan kudusnya. Karena kasih setiamu, ku sembah dan ku sembah hidupku, ku sembah Kau. Selama hidupku, ku sembah Kau. Selama hidupku, sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 menuliskan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa secara pribadi dan memakan roti ini dengan penuh ucapan syukur untuk memperingati karya pengorbanan Kristus dalam penebusan dosa-dosa kita. Bapa, terima kasih atas pengorbanan, dan kami menyambut perjamuan kudus ini, khususnya memakan roti ini, mengingat pengorbanan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan ini. Minta Ibu Elsia untuk doa setelah selesai perjamuan kudus. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami, untuk setiap pengorbanan Tuhan bagi kami Bapa. Kami menyadari betapa besar kasih Tuhan akan setiap kehidupan kami. Engkau rela mati disalibkan, mencurahkan darah-Mu yang kudus untuk melayakkan kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Biar Engkau yang memberkati kami masing-masing yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya kami persilakan Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur karena sudah melaksanakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kami di mana karya-Mu disalib kayu salib untuk mengampuni dan membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini kami yang memberikan persembahan yang kami miliki, biarlah kami memberikannya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati dan penuh dengan ucapan syukur. Kami pun mempercayakan setiap pengelola keuangan ini di dalam tangan Tuhan, supaya apapun yang dilakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita, biar bumi akan bergerak.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Engkau yang sudah menolong kami, mengarahkan kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah jauh. Bahkan Engkau ada di dalam diri kami masing-masing lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk Pak Alek yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini dalam seluruh pelayanan yang Kau percayakan kepadanya dimanapun itu. Engkau juga topang dia terus, kesehatannya Tuhan terus perbaiki supaya betul-betul memiliki kesehatan yang prima. Berkati keluarga juga dan apapun yang mereka perlukan menjadi dukungan dalam pelayanan ini, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong. Demikian pun saudara-saudara kami yang lain yang melayani di tempat ini, baik itu tim PW, baik itu audio visual, infokus dan persiapan-persiapan ibadah dan seterusnya. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong. Berkati juga gembala sidang kami Pak Yopi Ratu di masa tuanya, supaya Tuhan terus menguatkan mereka. Bahkan berkatilah anak cucunya, mantunya semua. Kami doakan berkati pelayanan-pelayanannya, khususnya LRI, supaya lembaga ini Tuhan semakin cepat lagi untuk menerjemahkan bahasa-bahasa di daerah-daerah yang bahkan tersulit sekalipun, supaya lewat pelayanan hamba-hambamu yang terlibat di sana, benar-benar bangsa ini bisa sesegera mungkin bisa mendengar berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau sampai sejauh ini bangsa kami masih tetap kuat, kami belum atau tidak mengalami krisis, dan kami harapkan supaya ke depan pun kami tidak akan mengalami krisis. Apalagi ada dugaan tahun 2023 mungkin akan lebih sulit lagi bagi seluruh dunia ini. Tolong supaya pemerintah kami memiliki solusi yang tepat untuk mengelola bangsa kami, seluruh kekayaannya dan segala sesuatu yang merupakan sumber untuk pemasukan bagi negeri ini, supaya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari korupsi, manipulasi, yang kejahatan-kejahatan keuangan dan seterusnya. Kami mohon Tuhan, dan juga kesadaran kami semua sebagai orang-orang percaya di dalam bangsa kami, supaya kami pun mengambil bagian untuk menolong bangsa ini, mempedulikan sesama kami yang lain, mengulurkan tangan kami bagi orang-orang yang bisa kami tolong. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami tidak berdiam diri, tetapi menjadi orang-orang yang proaktif, berbagi kasih kepada orang-orang. Mungkin kami hanya perlu mendengarkan curhat mereka, mungkin kami hanya perlu mendampingi mereka di masa-masa sukar mereka. Tolong kami semua supaya kami benar-benar menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan secara keseluruhan, supaya gerejamu secara organisasi pun bisa melakukan sesuatu, entah itu berupa bantuan-bantuan sosial atau apa saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat dampaknya, tidak membeda-bedakan agama, suku, status sosial dan seterusnya. Kiranya gereja Tuhan menjadi gereja yang betul-betul terbuka kepada semua orang, semua kalangan. Kami doakan akan hal ini. Kami juga doakan supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana, banjir dan seterusnya. Tuhan kiranya campur tangan. Kami doakan keselamatan bangsa ini. Biarlah kiranya Injil Kerajaan Allah terus diberitakan, ditaburkan benih-benih kasih Kristus itu, supaya sampai dan bisa bertumbuh di dalam hati anak-anak bangsa ini. Berkati agar upaya-upaya memperkenalkan kasih-Mu yang besar itu bisa terus berjalan dengan baik. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di khususnya yang di garis depan, yang masuk pedalaman-pedalaman, yang berjuang dengan kondisi-kondisi alam yang sulit, bertemu dengan orang-orang yang mungkin barangkali belum sama dengan orang-orang yang sudah terbuka dalam dunia pendidikan. Berkati mereka, berkati, lindungi keluarga mereka, semangati mereka terus Tuhan. Mungkin ada kalanya mereka merasa tidak ada lagi teman yang menopang, tapi biarlah kiranya Tuhan yang menjadi penopang bagi hidup mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati
bangsa ini. Teguhkan terus fondasi ideologi negeri kami, Pancasila Tuhan. Mohon karena ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan ideologi yang lain, biarlah kiranya Tuhan menghentikan segala aktivitas mereka, langkah-langkah yang mereka tempuh walaupun mungkin sudah masif, sudah berakar, tapi kiranya Tuhan cabutlah supaya bangsa ini bisa hidup berdampingan di dalam kemajemukan kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Pak Alek hamba-Mu Tuhan terus memberkati, dan juga untuk Leo Tuhan terus memberkati, menguatkan, juga topang dia, dukung dia dalam pelayanannya, jagai hatinya supaya dia tetap memandang kepadamu, terikat dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Anita, untuk Samuel juga, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini supaya mereka juga terus bisa menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu Lili, Tuhan tolong dia, pulihkanlah dia karena pengobatan yang cukup panjang. Kiranya mohon belas kasihan Tuhan agar Engkau memberikan dia kekuatan dan apapun yang diperlukan untuk Michael yang sejak kecil sampai remajanya saat ini terus harus juga mengadakan pengobatan. Mohon belas kasihan Tuhan supaya terjadi pemulihan agar dia tidak bergantung kepada pengobatan. Dan kami doakan Tuhan semuanya kami serahkan jemaat-Mu, apapun pergumulan jemaat-Mu bagi anak-anak kami yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, pertemukan mereka jodoh dengan orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami mohon juga bagi yang sedang menempuh pendidikan supaya mereka bertanggung jawab atas kesempatan yang Tuhan berikan, tapi juga supaya mereka pun betul-betul belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ayah dari saudari kami Tiur Tuhan. Engkau berkati dia, Engkau tolong, Engkau topang, Engkau kuatkan dia, Engkau penguasa atas dirinya. Karena itu biarlah Engkau melindungi dia dari segala sesuatu yang jahat. Kami mohon supaya Engkau memprotek dia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya itu kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama menikrar, saya sebutnya ini adalah ikrar iman kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita pulang, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, kiranya menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus yang menyertai engkau hari lepas hari, bahkan tuntunan dari Roh Kudus nyata atas hidupmu, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, studimu, mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Aja
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan pagi ini. Biarlah segenap rangkaian ibadah kami boleh menjadi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sebentar juga Bapak, kami akan undur dari tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biar Engkau sertai kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali akan mempertemukan kami dengan sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.